Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas bab 5 dari buku You Are a Badass-nya Jen Sincero. Judulnya aja udah bikin penasaran nih. Persepsi diri itu seperti kebun binatang. Jadi buku ini ngajak kita buat ngelihat cara kita mandang diri sendiri. Yang seringkali kata Sincero, bisa liar, nggak terduga, penuh drama, ya kayak kebun binatang gitulah. Misi kita hari ini apa? Ya kita coba bedah bareng. Kenapa sih pandangan kita ke diri sendiri itu bisa naik turun banget? Kadang rasa oke, kadang rasa payah banget. Dan gimana caranya biar kita bisa ngelihat diri sendiri dengan lebih jernih, lebih nerima, gitu. Sesuai arahan bab ini. Anda mungkin pernah kan ngerasain ini. Sehari ngerasa hebat banget, besoknya udah ngerasa gagal total. Nah, bab ini coba ngupas kebun binatang di dalam diri kita itu. Betul sekali. Yang disorot Sincero di bab ini tuh kontrasnya itu loh. Gimana gampangnya kita ngelihat hebatnya orang lain, muji-muji gitu, tapi susahnya minta ampun buat nyakuin hal yang sama di diri sendiri. Dia pakai metafora yang lumayan lucu sih. Katanya menilai diri sendiri itu kayak kerja keras dorong marshmallow raksasa naik bukit. Berat banget rasanya. Tapi giliran lihat pencapaian orang lain, lancar aja, ringan gitu. Nah, ini kan fenomena yang menarik ya buat dibahas lebih dalam. Oke. Mari kita bongkar lebih lanjut ya. Sincero kasih beberapa contoh yang, kayaknya relatable banget buat banyak orang. Coba bayangin deh, ada pembicara publik yang jago banget, tapi diam-diam dia ngerasa dirinya tuh ngebosenin. Atau teman Anda yang, ya ampun cantiknya tuh gantengnya jelas banget, tapi dianya sendiri malah ngerasa nggak pede sama penampilan. Sering kan lihat yang kayak gitu? Iya, sering banget. Atau klien yang pinter luar biasa, tapi ragu terus sama kemampuannya sendiri. Sampai contoh pengusaha yang hari ini ngerasa sukses banget, besoknya udah takut bangkrut aja. Nah, ini kan manusiawi banget ya. Poin penting yang ditekankan Sincero di sini adalah ini. Energi mental kita, energi yang kita pakai buat fokus ke drama, ke kekurangan diri, itu tuh sama gedenya loh, sama energi yang bisa kita pakai buat fokus ke kekuatan, ke potensi kita. Oh, jadi bukan soal kurang energi ya, tapi soal alokasinya. Tepat. Pertanyaannya jadi bukan soal kemampuan, tapi lebih ke pilihan fokus kita. Anda milih ngarahin energi itu kemana setiap harinya? Ke drama atau ke potensi? Itu intinya. Perangkap perbandingan. Dan juga suara kritik internal yang nggak berhenti-berhenti di kepala kita itu loh. Kita tanpa sadar ngukur diri pakai standar orang lain yang mungkin nggak realistis atau bandingin bagian jelek kita sama bagian bagus orang lain. Itu kan nggak adil ya. Iya, benar banget. Nggak fair jadinya. Nah, buat keluar dari situ, Sincero namarin latihan perspektif yang cukup oke nih. Coba deh, lihat diri Anda sejenak tapi pakai kacamata orang yang benar-benar kagum sama Anda. Bisa jadi teman baik, mentor, atau mungkin hewan peliharaan Anda. Kira-kira kualitas positif apa, keunikan apa, kekuatan apa yang bahkan mereka lihat dan hargai dari Anda? Latihan simple ini bisa bantu geser fokus kita dari yang tadinya berat ke kritik jadi lebih seimbang, ada apresiasinya juga. Bukan berarti nutup mata sama kekurangan ya, tapi ngasih ruang juga buat kekuatan. Biar kita lebih gampang keluar dari jebakan nilai-nilai yang keras ini, Sincero ngasih analogi yang kuat banget di bab 5. Coba bayangin sungai deh. Kita kan nggak pernah ya ngeritik sungai karena alirannya belok-belok banget, atau karena arusnya kadang deres, kadang tenang. Kita cenderung ya terima aja sungai apa adanya, unik gitu. Iya, kita nikmatin aja pemandangannya biasanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sering banget ngehakimin sungai di dalam diri kita sendiri pakai standar-standar kaku? Yang kadang kita juga nggak tahu asalnya dari mana standar itu. Sincero nantang kita pakai pertanyaan simpel tapi ngena. Says who atau kata siapa? Siapa sih yang bilang Anda harus lurus, harus sempurna menurut definisi siapa? Bener juga ya. Seringkali kita ikutin aja tanpa nanya. Jadi pesan utamanya jelas. Tugas kita itu bukan ngejar sempurna versi orang lain, tapi ngerangkul dan jadi diri kita yang paling otentik. Sendiri-sendiri mungkin. Iya, dan pesan soal keunikan ini ditekankan banget. Sincero ngingetin, Anda itu satu-satunya Anda yang pernah ada dan akan pernah ada. Ini bukan cuma kalimat motivasi biasa loh, ini pengakuan nilai diri setiap orang. Kalau kita nolak atau ngecilin keunikan diri sendiri, kata Sincero, itu bukan cuma rugi buat kita, tapi juga kayak ngerampok dunia. Dunia jadi nggak dapat kontribusi spesial yang cuma bisa datang dari Anda. Wah, dalam juga ya mikirnya gitu.
perjalanannya ini bukan soal ngilangin semua kekacauan atau ketidaksempurnaan. Nggak mungkin juga kan? Itu bagian dari jadi manusia. Tapi justru soal ngerangkul semua paket diri kita. Termasuk bagian yang kita anggap aneh, berantakan, atau nggak sesuai standar. Justru di situ seringnya letak keunikan kita kan? Bener banget. Ngerangkul fakta bahwa kita semua ini ya sempurna dengan cara kita masing-masing yang luar biasa dan kacau gitu kali ya semangatnya. Ada kayak ajakan tersirat gitu buat nggak usah terlalu serius lah sama diri sendiri. Bisa ngetawain keanehan kita sendiri. Mencintai diri tanpa syarat. Bukan kalau atau tapi. Dan nikmatin aja perjalanan hidup ini. Dengan segala absurditasnya. Sedikit lebih ringan hati gitu. Iya, ngelola kebun binatang internal kita dengan lebih banyak humor dan kasih sayang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, bab 5 ini intinya bilang, iya, persepsi diri kita emang bisa kayak kebun binatang. Liar, nggak konsisten, penuh kontradiksi. Kuncinya bukan buat jinakin semua penghuninya atau bikin seragam, bukan itu. Tapi lebih ke ngembangin kesadaran diri. Sadar buat secara sengaja geser fokus kita. Dari yang tadinya kejebak drama perbandingan dan kritik yang capek banget, ke arah penerimaan diri yang radikal. Merayakan keunikan kita apa adanya. Menerima sungai dalam diri ya dengan segala kelokannya. Betul. Ngerangkul sungai dalam diri Anda dengan semua kelokan dan arusnya. Bukan malah terus-terusan coba ngelurusin pakai peta orang lain. Wah, ini jadi pengingat yang kuat ya buat Anda di rumah. Bahwa inti pengembangan diri sejati itu mungkin bukan soal ngejar daftar panjang standar dari luar, yang seringkali nggak jelas dan ganti-ganti terus. Mungkin ini lebih soal keberanian buat hadir sepenuhnya, merayakan keberadaan Anda yang unik dan nggak ada duanya ini. Persis di sini, persis saat ini juga. Dengan segala kekacauan yang justru bikin menarik itu. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba kita bawa lebih personal ya. Kalau Anda benar-benar nyoba, mulai hari ini deh, buat berhenti ngehakimin sungai dalam diri Anda. Stop ngeritik kelokannya, arusnya, dalamnya. Kira-kira nih, aspek mana dari diri Anda, mungkin sifat unik, keinginan terpendam, atau potensi yang belum kesentuh, yang bakal Anda jelajahi pertama kali. Tapi ngejelajahinya pakai rasa ingin tahu yang murni ya, bukan lagi pakai kacamata kritik. Dan lebih jauh lagi nih, coba pikirin. Hadiah unik apa, kontribusi, ide, atau sekedar kehadiran otentik Anda yang mungkin tanpa sadar selama ini Anda tahan. Nggak Anda kasih ke dunia, cuma karena kebelenggu sama persepsi diri yang terlalu keras atau keliru. Coba direnungkan ya.